Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini kita akan membahas makna Bukit Sion yang ke-32. Kita berdoa ya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa syukur Tuhan. Sepanjang hari ini Engkau memimpin kami, Engkau memelihara kami, menyelamatkan kami, Engkau melindungi kami dengan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami ingin mengerti makna Bukit Sion yang ke-32. Kami minta mohon Allah Roh Kudus untuk menjadi guru agung kami, narasumber agung kami untuk dapat menjelaskan melalui hamba-Mu Tuhan, diurapi dari tempat yang maha tinggi dari surga untuk bisa menyampaikan makna Bukit Sion ke-32 oleh tuntunan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus. Dan kami minta urapan Tuhan untuk mengurapi setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, diberkati oleh luar biasa oleh segala berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan kuasa darah nama Allah dari Yesus Kristus melindungi kami semua. Kami dengan darah Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bisa syukur. Haleluya. Amin. Jadi kita bahas makna Bukit Sion yang ke-32. Yaitu Sion adalah tempat raja-raja dan imam-imam secara rohani. Jadi Sion itu adalah tempat raja-raja dan imam-imam secara rohani. Nih kita buka di Mazmur 132 ayat 16. Kita buka ya, Mazmur 132 ayat 16. Bunyinya demikian. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Ini maksudnya adalah tentang Sion ya. Imam-imamnya itu imam-imam di Sion akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Jadi memang Sion itu adalah tempat imam-imam ya, imam-imam secara rohani ya. Yuk kita buka lagi di Wahyu 5 ayat 9-10. Wahyu 5 9-10. Wahyu 5 9-10 demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi Sion itu ada tempat raja-raja secara rohani dan imam-imam secara rohani. Di sini dikatakan di Wahyu 5 ayat 9 ya. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Jadi Tuhan Yesus telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Wahyu 5 ayat 10. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Jadi kita menjadi imam-imam bagi Allah kita. Ya, nanti banyak contoh imam ya. Saya contohkan 2 saja ya. Jadi kita tuh harus ya, karena Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nanti kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi kita menjadi bagian dari imam-imam secara rohani dan raja-raja secara rohani. Contohnya siapa sih? Yuk kita buka di Ibrani 6 ayat 20. Ibrani 6 ayat 20. Ibrani 6 ayat 20 demikian, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tuh, jadi imam besar sampai selama-lamanya. Imam besar ya. Artinya apa? Ya memang Tuhan Yesus Kristus ini adalah imam besar. Imam itu adalah korban, suka berkorban ya. Makanya dia berkorbankan dirinya, tubuhnya, disiksa, disalibkan di atas kayu salib, dan dia mati, pada hari ketiga bangkit mengalahkan maut, dan bangkit itu untuk kuasa kebangkitan diberikan kepada kita. Kuasa kebangkitan itu menyangkut rapture juga. Kalau kita punya kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kita hidup dalam kehendak Tuhan sama seperti Yesus Kristus akan mengalami kuasa kebangkitan ketika rapture. Waktu kita masih hidup juga masih hidup ya, kita mengalami kuasa kebangkitan rapture ya. Jadi itu tentang Yesus. Yesus adalah seorang imam besar ya. Jadi imam besar sama-sama namanya ya. Jadi kita buka lagi di Ibrani 7 ayat 1.
Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Jadi di sini kita melihat bahwa memang peraturan Melkisedek itu adalah Raja Yerusalem, Salem waktu itu ya namanya. Ya, kita buka ayat terakhir untuk malam ini ya, untuk makna Bukit Sion yang ke-32. 2 Samuel 6 ayat 14. 2 Samuel 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kian lenan. Ya. Jadi sini Daud sebagai imam pakai baju efod tuh. Itu tandanya orang imam tuh bajunya efod. Tapi Daud seorang raja. Nah, inilah kita. Kita adalah anak raja tapi seorang imam juga. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya kita imam juga, raja juga. Ya, imam bicara tentang hubungan dengan Tuhan, raja bicara hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ya, sebenarnya imam juga berhubungan sesama juga, ya. Tapi porsinya lebih banyak ke Tuhan. Kalau raja, porsinya harus lebih dahulu Tuhan, ya. Dan porsi keseimbangan juga ada di pelayanan rakyat. Jadi di sini Sion ada tempat imam-imam secara rohani dan raja-raja secara rohani. Jadi kita adalah imamat yang kudus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani ya. Kita ada bangsa kudus, imamat yang rajani. Artinya kita seorang imam juga seorang raja. Ya. Jadi biarlah Bapak Ibu diberkati ya atas makna Bukit Sion yang ke-32. Besok kita akan lanjutkan makna Bukit Sion yang ke-33. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata kerja surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami juga Tuhan Yesus Kristus mengikuti manifestasi Kristus waktu di dunia ini yang 2000 tahun yang lalu. Kami mengikuti tanda Kristus bahwa Engkau sangat menyayangi semua orang. Menjadi imam-imam dan rajani, imamat yang rajani dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan kuduskan setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini. Diberkati, berikan tidur yang nyenyak, bangunkan besok pagi jam 4 jam 5 untuk saat teduh. Dan diproteksi kami semua dengan darah Allah dari Kristus Tuhan, karena kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, panjangkannya umur kami Tuhan. Mazmur 3 ayat 2, kata panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Dan kami berdoa Tuhan, Yohanes 8:51, kami menuruti firman Tuhan dan kami tidak sama namanya. Dan Kau telah memutuskan tali-tali maut yang membelit kami, dipatahkan kuasa tali-tali maut yang membelit kami, dipatahkan kuasa yang dengan darah Allah dari Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali. Amin. Sekian, terima kasih, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.